Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pertemuan kedua dengan saya Adila Sultanasana dari kelas manajemen 21C. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis atau bisnis karena tanpa manajemen yang baik, majikan tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menimpa perusahaan. Ironisnya, perusahaan dapat mengalami penurunan atau runtuh tanpa dapat mengetahui apa yang menyebabkannya. Oleh karena itu, manajemen risiko penting selain manajemen pemasaran dan manajemen bisnis. Selain sayangnya, masih belum banyak yang tahu tentang teori manajemen ini, termasuk pengetahuan terkait dengan fungsi manajemen risiko. Apa fungsinya? Fungsi manajemen risiko dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Perencanaan planning. Perencanaan dimulai dengan menentukan visi misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi misi, prosedur, dan kebijakan ditulis untuk memfasilitasi briefing sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko. Pelaksanaan actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko atau terukur berisiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Pengendalian controlling. Kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik. Komponen manajemen risiko. Untuk melakukan manajemen risiko, kita perlu memainkan beberapa proses seperti dikutip dari Wikipedia.org. COSO atau Komite Sponsoring Organisasi Komisi Tradeway mengatakan ada 8 kerangka kerja terkait dalam manajemen risiko perusahaan atau MRK. Lingkungan internal atau internal environment. Proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko atau penerimaan risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan sasaran atau objective setting. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Tujuan kami dapat mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu tujuan strategis yang berfokus pada perwujudan visi misi dan objek aktivitas yang ditujukan untuk kegiatan seperti operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Identifikasi peristiwa atau event identification. Berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Insiden yang tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif atau peluang, tetapi juga bisa menjadi sebaliknya yang kita sebut lebih sering atau resiko. Penilaian risiko assessment. Langkah ini menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan 2 perspektif, yaitu kemungkinan atau kecenderungan atau peluang, dan dampak atau konsekuensi atau besarnya risiko yang terrealisasi. Tanggapan risiko risk response. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini dapat berupa penghindaran, mengurangi risiko pengurangan, risiko penerimaan tergantung pada risiko yang dihadapi. Aktivitas pengendalian atau control activities. Proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Aktivitas kontrol ini dalam bentuk pembuatan dan prosedur kebijakan keamanan kekayaan organisasi, delegasi otoritas, dan pemisahan fungsi dan penguasaan atasan. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Fokus dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir adalah pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus atau sedang berlangsung dan terpisah atau evaluasi terpisah. Dalam proses pemantauan perlu untuk mengamati hambatan seperti defisit laporan, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan atau tidak relevan. Tujuan manajemen risiko. Secara umum ada 6 tujuan objektif di perusahaan atau entitas bisnis, termasuk melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan, membantu pembuatan kerangka kerja, membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja pemanajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam
proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan, mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan, kompetitif, dan kinerja perusahaan. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan informasi risiko yang disebut dalam peta risiko atau peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dalam meningkatkan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko. Seiring dengan perkembangannya manajemen risiko dibagi menjadi beberapa hal: risiko operasional, risiko bahaya, risiko keuangan, risiko strategis. Manajemen risiko operasional, manajemen yang terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal, misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana dan sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional ada 4 faktor yang menyebabkan risiko antara manusia lain, proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan atau bahkan sanksi sehingga kapasitas dan layanan produksi dipertahankan seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Manajemen hazard, manajemen bahaya terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu saja kita juga membahas bahaya risiko perilaku adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Contoh bahaya hukum misalnya pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang pada akhirnya memiliki konsekuensi fatal. Sementara bahaya fisik dapat menjadi mesin lama dan menimbulkan risiko kehilangan selama produksi, seperti kecelakaan karyawan karena mesin dan sebagainya. Untuk bahaya moral, misalnya sikap seorang karyawan di lingkungan kerja yang menyebabkan kerugian. Misalnya karyawan tidak jujur dan sering merusak uang, atau karyawan yang tidak melayani konsumen dengan baik sehingga memiliki efek buruk pada perusahaan. Manajemen risiko finansial. Manajemen risiko keuangan adalah upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti laba, properti dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Jika hal-hal ditemukan mengancam keberlanjutan organisasi, manajemen ini sangat penting karena ini adalah salah satu sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lain yang berkaitan dengan keuangan seperti risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, risiko akuntansi. Manajemen ini juga dapat dipisahkan dari perusahaan tingkat mata uang yang terkait erat dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas uang. Kapasitas utang, suku bunga. Manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya timbul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pembisnis untuk melakukan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko Prancis atau jika ada. Seperti yang tertulis dalam arti manajemen risiko perusahaan di atas. Untuk mengetahui risiko yang cenderung terjadi dan membahayakan perusahaan adalah menulis item penting. Anda dapat membuat daftar berikut. Daftar risiko atau 1. Penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungan dan juga dampaknya. 2. Penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. 3. Rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.